melalui pemanfaatan buku bacaan bermutu yang kemarin itu sekolah sudah dapatkan ya bantuannya. Oke Bapak Ibu, saya bilang belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kecakapan literasi peserta didik secara signifikan. Kemudian program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Pemahaman Bapak Ibu apa itu literasi? Atau ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Menurut Ibu selama ini yang dipahami apa itu literasi? Pemahaman saya, literasi itu ya singkat saja ya. Literasi itu pemahaman dalam bagaimana mereka bisa membaca. Itu saja. Berarti pemahaman Ibu ya tentang literasi itu cuma membaca. Jadi saya membagikan pertanyaan, Bapak Ibu jawab tepat atau tidak tepat, kemudian kasih alasannya. Apa alasannya? Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Mawar akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Adapun pertanyaan yang akan saya jawab, yang pertama yaitu kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Menurut saya tidak setuju kalau kegiatan membaca hanya dilakukan pada saat jam bahasa Indonesia saja. Karena di setiap saat kita mengajar anak untuk membaca itu belum tentu dia dapat memahami, apalagi kalau cuma dalam satu mata pelajaran saja. Jadi saya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Tidak tepat. Yang pertama, pernyataannya mengatakan bahwa literasi itu tidak hanya terbatas pada baca tulis. Jadi kami setuju bahwa literasi itu tidak hanya terbatas pada baca tulis, karena literasi bisa membuat seseorang mampu mengatasi persoalan hidupnya melalui sumber daya informasi yang tersedia. Dalam membaca misalnya grafik, data, menginterpretasi data, itu juga semua adalah merupakan kegiatan literasi. Kemudian yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis. Jadi kami setuju bahwa teks untuk kegiatan membaca atau untuk pembelajaran tidak hanya terbatas pada teks buku tulis. Kenapa? Karena literasi itu bisa didapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam keadaan sekarang di mana sudah canggih dari internet, itu semua bisa didapatkan informasi. Literasi tidak hanya baca tulis. Ya, jawabannya tepat. Sudah tepat ya. Karena literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang Jadi bahwa literasi itu kita hanya berfokus pada membaca saja, tidak lebih daripada itu. Namun setelah saya memahami dari kementerian bahwa memang literasi itu dari beberapa hal, mulai dari membaca, menulis, semua itu termasuk literasi atau mengucapkan, berhitung, mengeja dan lain sebagainya, semua itu termasuk literasi. Inilah perbedaan pemahaman yang saya dapatkan setelah membaca atau memahami dari pendidikan. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Amina. Ternyata ada perubahannya setelah melakukan mempelajari tentang literasi. Pemahaman lamanya bahwa selama ini literasi itu hanya membaca, tapi
sistem pemahaman barunya, yaitu skala literasi ternyata itu bukan hanya membaca, tetapi banyak model, terutama multimodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu workshop penugasan dari yang kemarin mengenai pemanfaatan buku bacaan bermutu dalam mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Mungkin lebih baik kalau kita melakukan pemanasan dulu biar lebih semangat lagi, Bapak Ibu. Coba persilakan untuk ibu-ibu, silakan berdiri. Dan yang menang itu nanti pijit-pijit ke temannya. Bisa ya? Pemahaman dan penguatan konsep numerasi. Kita mengajarkan numerasi ke anak-anak, kita harus tahu dulu itu numerasi itu apa, pemahamannya, dan penguatan numerasi itu seperti apa. Jadi di sini mengapa sih kita perlu memahami konsep numerasi dengan tepat? Nah, di sini ada dasar pemikirannya. Yang pertama itu minimnya program numerasi. Yang kedua, miskonsepsi mengenai numerasi. Di sini terjadinya kesalahpahaman. Ada yang mengatakan kalau numerasi dan matematika itu sama, tapi matematika dan numerasi itu berbeda. Terus yang ketiga, perubahan paradigma, dan ini sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Tujuannya ini untuk menciptakan lingkungan belajar dan merancang pembelajaran serta asesmen yang meningkatkan numerasi peserta. Sebelumnya Bapak Ibu, ada yang bisa jelaskan apa itu numerasi menurut pendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemahaman saya, numerasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan membaca data, pemanfaatan data, dan pemanfaatannya data tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi numerasi bukan hanya terfokus pada menghitung yang berhubungan dengan angka-angka ataupun matematika seperti yang kita pahami selama ini, tapi numerasi itu bersifat luas. Dia ke pemanfaatan data dan pemanfaatannya dalam kehidupan kita adalah kemampuan memahami, menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar. Juga dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk seperti grafik, tabel, bahkan dan lain sebagainya. Di sini pengertian menurut tiga pendapat ya. Yang pertama menurut GOS tahun 2015, OECD tahun 2023, dan menurut Kemendikbud 2023. Kita bisa lihat di sini persamaan dari ketiganya. Numerasi itu kalau menurut Kemendikbud adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika untuk penyelesaian pemecahan masalah, ya, menjelaskan kejadian, pemecahan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kita lihat manakah dari gambar berikut yang merupakan aktivitas numerasi? Yang pertama atau yang kedua? Yang pernyataan kelima, semua soal numerasi pada asesmen kompetensi minimum mengukur kemampuan berpikir tinggi peserta didik tingkat tinggi. Tepat atau tidak tepat? Tadi kemampuannya anak-anak, ya. Jadi kelas 1 beda dengan AKM-nya kelas tinggi, ya beda. Karena jadi disesuaikan dengan kemampuannya anak. Kalau kelas 1 ya berbicara kelas 1 juga, ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan anak. Oke, jadi tidak tepat. Kita lihat jawabannya. Tidak tepat, betul ya yang dibilang Ibu. Jadi AKM itu Bu dirancang untuk mengevaluasi berbagai tingkat kemampuan kognitif dari yang dasar hingga yang lebih tinggi, ya. Seperti tadi katakan Ibu, sesuaikan dengan kemampuan anak, ya.
pikir tak? Apakah pola pikir fixed mindset atau growth mindset? Ya, pola pikir berkembang atau kaku. Nah, lihat di sini nilainya. Nilai yang 8 sampai 20 itu termasuk masih pola pikir kaku. Yang 20 sampai 32 itu termasuk pola pikir berkembang. Pasti pembelajarannya jauh lebih positif dan lebih berhasil. Jadi ubah dulu mindset tak, ubah dulu pola pikir tak. Jadi kita ubah dulu pola pikir tak. Lingkungan belajar yang mendukung pola pikir berkembang numerasi. Ada yang namanya lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu yang seperti apa? Yang terakhir sebelumnya kita tutup, maukah ada pemahaman setelah kegiatan ini dari Bapak Ibu? Saya kasih 2 kertas. Yang kertas 1 pemahaman lama tak tentang numerasi, kertas yang berikutnya pemahaman terbaru tak tentang numerasi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kemudian nanti kita tempelkan di atas. Ya, perubahan pemahaman terkait numerasi. Jadi pemahaman lama saya, awalnya saya merasa atau memahami bahwa numerasi itu hanya berkaitan dengan angka saja. Jadi tidak terlepas dari kegiatan kita belajar matematika, perkalian, pembagian dan sebagainya. Tapi setelah mengikuti pengimbasan tentang kemampuan literasi dan numerasi, khususnya numerasi hari ini, pemahaman baru saya yaitu numerasi ternyata berkaitan dengan kemampuan kita bukan hanya angka tetapi juga simbol-simbol dalam mengidentifikasi informasi apa saja untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas kerjasama teman-teman pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya.